Jika masalah ini terus berlarut-larut, Alena pasti akan menjadi curiga. Oleh karena itu, membiarkan Rika kembali bersamanya adalah solusi terbaik. Jika Alena melihat bahwa Rika pincang lagi besok, Rika juga dapat mengatakan bahwa dia tidak sengaja terjatuh saat dia pergi bermain dengan teman-temannya. Jadi, Tama berkata dengan agak malu, "Bu, tinggal di rumah sakit setiap hari tidak senyaman pulang ke rumah. Lagi pula, Ibu tidak terbiasa dengan tempat di New York, jadi pasti tidak menarik untuk sendirian. Setelah Ibu kembali, Ibu masih bisa makan apa saja. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan makanan lezat ini kepadamu setiap hari, dan itu pasti tidak akan lebih buruk dari apa yang Ibu makan di rumah sakit." Rika, yang sedang berpesta di ranjang rumah sakit, berpikir tentang hal itu sejenak, dan berpikir dalam hati, meskipun kamu tinggal di sini, kamu bisa makan enak dan minum enak. Oke, ada orang yang menungguku, tapi setiap hari kecuali bangsal dan area hijau di lantai bawah, itu benar-benar tidak menarik. Aku bisa dengan cepat menjual kalung yang sama persis dengan yang diberikan Tama saat aku kembali, dan mendapatkan uang tunai untuk dibelanjakan. Memikirkan hal ini, Rika berkata dengan senyum di wajahnya, "Menantuku yang baik, karena kamu telah mengatakannya, maka Ibu akan kembali bersamamu." Tama tersenyum, dan mengatakan kepadanya, "Bu, jika kamu mengetahui tentang masalah kakimu besok, katakan saja bahwa kamu tidak sengaja jatuh saat bermain dengan teman-temanmu. Cedera lama tidak sembuh dengan cepat, dan kemudian kambuh lagi. Jangan bicara tentang berada di penjara, jangan sampai Alena merasa curiga." Oke, Rika setuju, dan berkata sambil tersenyum, "Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Alena. Jika orang tahu bahwa aku adalah bos di Bedford Hills, tetapi aku malah cedera seperti ini, bukankah ketenaranku dalam hidup ini akan hancur?" Tama merasa pusing ketika mendengar kata-kata kesedihan. Tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Bu, kamu benar." Rika berkata sambil tersenyum, "Oke, besok jam berapa? Katakan saja padaku. Aku akan menjelaskan kepada dokter dan perawat dan membiarkan mereka membawaku ke bandara." "Oke," Tama berkata. "Alena dan aku pergi ke sana setelah memeriksa keluar kamar di pagi hari, tapi kita masih harus check out mobil. Mungkin siang hari setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita, jadi Ibu bisa pergi ke bandara setelah makan siang di siang hari." Rika buru-buru bertanya, "Jam berapa penerbangannya?" Tama berkata sambil tersenyum, "Kita tidak naik pesawat sipil, tapi jet pribadi klien." "Apa?" Rika berkata dengan heran, "Naik jet pribadi lagi? Aku kali ini datang ke Amerika Serikat, aku menikmati jet pribadi." Lalu, Rika buru-buru berkata, "Menantuku yang baik, kalau begitu aku akan menemuimu di bandara, besok setelah makan siang di rumah sakit." "Oke," Tama menginstruksikan, "Ibu bisa langsung pergi ke gedung VIP besok, Alena dan aku akan menunggumu di sana." Sementara itu, Sinta Fei dan Alena mengobrol lama di ruang eksekutif. Selama periode ini, Sinta Fei sedikit mengubah ceritanya, yang membuat semuanya tampak sangat nyata bagi Alena. Menurut Sinta Fei, alasan dia dan kakeknya pergi ke Jakarta, pada awalnya adalah karena kondisi fisik kakeknya yang memburuk. Seseorang memperkenalkan seorang dokter pengobatan Indonesia ternama bernama Hendra Kurniawan kepada kakeknya. Segera terbang ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, untuk menjaga agar tidak menonjolkan diri, Sinta Fei menggunakan identitas palsu Sania, dan dia telah memilih identitas ini ketika dia memasuki Indonesia. Jadi ini juga membuat Alena menyadari bahwa Sinta Fei bukanlah untuk menipunya. Dia mengarang nama palsu. Sinta Fei memberitahu Alena bahwa setelah dia dan kakeknya tiba di Jakarta, mereka menemukan Hendra Kurniawan untuk merawatnya, dan memang menyembuhkan penyakit kakeknya, mengambil posisi kepala keluarga, dan mulai memburu dia dan kakeknya.
Pada saat itulah dia mendengar bahwa Tama adalah master Feng Shui yang sangat kuat di Jakarta. Jadi dia menemukan Tama dan mencoba memecahkan situasi tersebut. Tama memberinya beberapa nasihat dan dia serta kakeknya akhirnya pergi. Pada saat itulah dia pergi tanpa pamit pada Alena agar tidak menyakiti Alena dan menghilang dari Jakarta. Setelah itu, Sinta Fei memberitahu Alena bahwa alasan mengapa dia bisa duduk sebagai patriark keluarga Fei adalah karena Tama mengubah Feng Shui dan takdirnya, sehingga dia bisa bersama kakeknya ketika keluarga Fei berada di sebuah krisis besar, kembali ke New York dan berhasil mendapatkan kembali posisi patriark. Selebihnya, Sinta Fei tidak perlu menjelaskan kepada Alena. Alena sendiri sudah tahu 8 atau 9 dari 10 di TV. Sinta Fei dengan cerdik menyembunyikan tujuan sebenarnya untuk pergi ke Jakarta, dan kemudian memindahkan Hendra Kurniawan untuk menjadi pengganti yang sempurna, dan kemudian menggunakan identitas Tama sebagai master Feng Shui untuk memaksimalkan aspek Feng Shui. Jadi dia membodohi Alena dengan tegas. Ketika dia mendengar bahwa Sinta Fei dikejar dan dibunuh oleh pamannya, dan hampir mati, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu di dalam hatinya. Yang memalukan adalah Sinta Fei telah mengalami krisis sebesar itu, jadi dia tidak melakukannya. Menyapanya agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Dia pergi, tapi dia merasa kehilangan hatinya karena dia pergi tanpa pamit. Dan dia juga bangga dengan suaminya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kemampuan Tama dalam Feng Shui begitu kuat, sehingga dia bahkan dapat membantu Sinta Fei mendapatkan kembali posisi patriark keluarga Fei dan mencapai langit dalam satu langkah. Ini juga menjelaskan dengan sempurna mengapa Sinta Fei, kepala keluarga Fei yang bernilai triliunan dolar, bersikap hormat di depan Tama. Semuanya, dalam pandangan Alena, sangat sempurna. Karena itu, di dalam hatinya, tidak ada keraguan sama sekali. Dengan cara ini, kehilangan kecil di hatinya hilang sama sekali. Ketika dia mengirim Sinta Fei pergi dan kembali ke kamar hotel, dia bahkan diam-diam menyeka air mata karena kehidupan Bert yang dialami Sinta Fei. Ketika dia kembali ke kamar, Tama menemukan bahwa mata istrinya merah karena menangis, dan dengan cepat bertanya dengan prihatin, "Istriku, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi?" Alena berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memeluknya dengan lembut. Alena tersedak dan berkata, "Suamiku, aku mengerti dirinya itu tidak mudah baginya." Tama tertegun sejenak, dan langsung menebak apa yang sedang terjadi, jadi dia menepuknya lembut. Kembali, sambil menghibur, "Istriku, seperti kata pepatah, jika kamu ingin memakai mahkota, kamu harus menanggung beratnya. Jika Nona Fei hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa, dia tidak harus melalui begitu banyak bahaya dan kesengsaraan, tapi dia sekarang memimpin keluarga triliunan dolar. Atau, orang setinggi ini harus sedikit menderita, kalau tidak dia tidak akan tahu bagaimana menghargainya sama sekali." Alena menghela nafas, dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri, "Aku tidak tahu bahwa dia telah mengalami begitu banyak pasang surut, dan aku pikir dia sengaja membuat identitas palsu dan pergi ke Jakarta untuk hal lain, dan ketika aku dekat dengannya, dia menghilang begitu saja tanpa berpamitan denganku." Tama tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu tahu kebenaran dari masalah ini, kamu tidak perlu khawatir lagi. Baginya, sekarang adalah hasil terbaik. Kalian berdua akhirnya bisa membicarakan kesalahpahaman ini dan menjadi teman lagi. Bukankah itu sempurna?" Ya, Alena merasa bahwa apa yang dikatakan Tama masuk akal, dan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia memandang Tama dan berkata dengan kagum, "Tapi suamiku, kamu benar-benar luar biasa. Hanya sedikit penyesuaian dalam Feng Shui dapat membuat Sinta berubah, dari diburu oleh pamannya, sampai menjadi kepala keluarga Fei sekaligus. Ini terlalu luar biasa." Tama tertawa, dan berkata dengan rendah hati,
Sebenarnya, ini terutama karena yayasannya. Kamu harus tahu bahwa Nona Fei sendiri berasal dari keluarga Fei, dan nasibnya sangat penting untuk dilahirkan seperti itu. Keluarga kaya sulit menemukan satu di antara ratusan juta orang, dan selain itu, dia mendapat dukungan dari kakeknya. Pada dasarnya semuanya sudah siap, dan satu-satunya hutangku adalah angin timur. Feng Shui-ku sebenarnya hanya angin timur itu. Alena berkata dengan sangat serius. Itu sudah sangat kuat. Aku dulu berpikir bahwa jika kamu selalu pergi untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, seseorang akan datang untuk meminta penjelasan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.